kita tanya langsung, suruh cerita sendiri. Ustadz Anum ini pemula beneran apa enggak, ya kan? Nah, kita mau langsung dengarkan. Silakan Ustadz. Teman-teman sudah menunggu nih, menunggu Ustadz dari 15 menit yang lalu. Ya, sambil saya panjangkan waktu dikit-dikit. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. PTBS Go Berkah Noriba. Perkenalkan, nama saya Amin Saputra dari Pekanbaru, kelahiran Siak. Tahun 87 lahirnya. Latar belakang santri, mondok 12 tahun. Belum pernah belajar bisnis. Tapi begitu pulang dari pesantren, saya mulai berbisnis. 4 tahun, alhamdulillah hasilnya bangkrut, tutup, meninggalkan hutang ratusan juta. Sampai orang tua juga gak modalin, nekat, berumah tangga, rumah ngontrak, kerjanya nanamin sayuran, nyangkul nanamin sayuran. Itu ada foto saya, itu waktu tahun 2014, 15, 16, 17. Halo? Lanjut Jelas Ustadz, suara saya? kita dengarkan. Dengar suara saya? Ya, dengar Ustadz, lanjut Ustadz. Lanjut ya. Sampai di 2017 saya punya hutang ratusan juta. Nominalnya 170 juta sampai 300 juta. Waktu itu baru bangkrut usaha saya, supplier air. Supplier air mentah yang dikirim ke daerah rawa ya, daerah rawa seperti Dumai, Bengkalis, Siak. Alhamdulillah tutup usahanya, hutang ratusan juta. Itu bingung waktu itu mau usaha apa lagi, modal nggak ada, hutang ditagih terus, dikejar terus. Malam nggak bisa tidur, siang nggak enak makan, didatangi debt collector. Saya cuma untuk bertahan hidup, untuk keluarga, anak istri itu nyangkol. Kita dikontrakan karena waktu itu pemahaman tentang utang itu, jadi kita disuruh mandiri, ya bahasa kasarnya diusir, bahasa halusnya mandiri ya. Mandiri, rumah sendiri, kontrak ya. Saya doa nangis, amalan yang di pesantren saya amalkan terus, sampai hingga pada puncaknya nggak bisa beli pulsa listrik karena makan juga ngutang. Bayarnya nanti kalau udah panen sayurannya, nanti baru bayar utangnya di toko untuk beli beras dan lauk macam-macam itu. Akhirnya Ustadz, itu apakah Ustadz bisa menepi dulu, takutnya kalau di tempat tertentu sinyalnya pas hilang? Kira-kira hilang nggak di situ? Enggak, ini memang pas banyak-banyaknya sinyal ini. Ini udah dekat pelabuhan. Jadi banyak-banyaknya sinyal. Oke. Nah, udah nggak lewat hutan lagi, udah dekat pelabuhan ini. Sekitar 5 kilo lagi pelabuhan. Terus saya nanamin sayuran, doa, nangis, baca Yasin 41 kali. Sampai ending-endingnya, puncaknya, karena kontrakan nggak terbayar 3 bulan, itu yang punya kontrakan mau ngusir saya kan nggak enak. Karena yang ngontrak ustadz gitu ya. Tapi karena belum bayar, sama dia itu ngusirnya halus. Jadi alasan dia, kontrakan itu mau dibangun, ditaruh di depan kontrakan itu batu pasir. Teman saya Ustadz Jenal itu bilang, Min, kamu ini udah masa nggak ngerasa ini mau diusir sebetulnya. Ini aja, Min, ada informasi bisnis, aku lagi belajar bisnis di Bandung. Jadi informasi itu waktu itu puncaknya doa saya, istri sudah mau pulang ke tempat mertua, kontrakan belum terbayar 3 bulan, di toko 2 bulan belum terbayar untuk makan kita itu hari-hari. Waktu itu baru mulai panen kacang sama timun. Akhirnya informasi itu, karena saya belum pernah bisnis jaringan atau belum pernah bisnis direct selling, jadi yang saya pahami negatif tentang bisnis ini gitu. Saya bilang sama Ustadz Jainal, ini paling bisnis yang cari-cari orang ya, terus yang keliling-keliling nawarin produk, nanti ya untung di atas.
buntung di bawah, saya bilang gitu. Akhirnya kata teman saya, Min, kalau memang ini jalan rezeki kamu, kamu negatif dengan informasi yang saya sampaikan, ya kamu gak akan pernah sukses dengan informasi apapun, katanya. Akhirnya dimatikan HP teleponnya teman saya tadi itu, Ustadz Jenal tadi. Akhirnya saya mulai berpikir di situ, iya juga, kita butuh informasi yang perlu ditelaah, dipelajari, dianalisa, diamati begitu. Akhirnya saya telepon Ustadz Jenal, dia nggak ngangkat telepon saya. Terus saya SMS, waktu itu nggak punya HP WA ya, nggak punya HP Android, HP-nya HP BlackBerry Center, udah diikat karet, hamil 3 bulan, keypadnya hilang semua, hurufnya, angkanya. Akhirnya sampai beberapa hari, hampir 1 bulan itu baru dia balas, kalau memang informasi ini bermanfaat untuk kamu, katanya, cobalah jadi orang yang positif, berpikir positif gitu. Emang kamu tahu apa tentang MLM, katanya. Emang kamu sudah tahu bisnis sistemnya begini begitu. Gini aja, Min, kalau memang rezeki kamu bakal kaya di sini. Tapi kalau kamu nggak rezeki kamu nggak akan kaya di bisnis apapun, katanya. Coba kamu istiqoroh aja lah, tanya sama Allah sukses apa enggak, katanya. Gitu teman saya. Akhirnya saya istiqoroh, sholat hajat, kemudian istiqoroh. Nah, yang dapat wasiat atau hikmah dari istiqoroh itu istri saya. Dia mimpi katanya dapat ikan banyak, macam-macam ikannya. Akhirnya mimpi itu saya tanyakan ke guru saya, katanya itu rezeki banyak, katanya gitu. Ya sudah, bismillah, saya nggak punya modal. Terus itu 2017 ya, itu awal-awal udah ditawari 2017, waktu itu udah 6 bulan juga saya ditawari sama Ustadz Jenal itu. Di 7 bulan berikutnya itu di telepon lagi, ya itu mulai dijelasin lah bisnisnya. Akhirnya saya nggak paham juga apa yang dia jelasin, cuma karena hasil istiqoroh saya mantap, hasil istiqoroh saya yakin kalau saya bakal sukses di sini gitu. Akhirnya saya cari tahu tentang bisnis ini. Akhirnya kata teman saya, Min, ini di sini kunci suksesnya kamu ditolong Allah, katanya. Kata teman saya ini, Ustadz Jenal. Akhirnya saya nekat berangkat SLC. Saya nggak punya uang. Itu belum gabung ya, udah klik, cuma nggak punya modal gitu loh. Masih punya masalah keuangan, utang ditagih sana sini, bingungnya luar biasa. Kerjaan saya kalau nyangkul mau manen sayuran, manen timun itu nangis sambil baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ya Rabbi lunaskanlah hutangku ya Allah, sambil metik kacang itu. Kadang-kadang sampai ke toko kita bawa kacang, beberapa ikat sayuran kacang itu sama beberapa sayuran yang lain, sambil ngider motor pinjem, keranjangnya pinjem, bajunya ya baju itu kan ada gambarnya itu, sambil nangis itu, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah. Itu terus saya ulang-ulang, ya Allah, aku udah dapat bisnisnya, cuma aku belum punya uang begitu. Istri saya waktu itu sudah pulang ke tempat mertua ya, karena memang nggak ada beras di rumah. Ya, tetesan air mata terus mengalir. Kehidupan yang rumit, sulit, sempit menghantui pikiran dan hati saya, tapi saya terus berpikir positif. Apa itu? Ya Allah, saya yakin pasti kau tolong aku gitu. Saya yakinnya begitu waktu itu. Keliling terus jualan sayuran. Dapatnya untuk ngangsur hutang. Akhirnya kata teman saya, ya sudah, kamu putuskan harus berangkat SLC ke Bandung. Nah, tadi doa nangis nggak punya modal, untuk gabung nggak punya modal, saya doa nangis. Nah, ini doa nangis lagi, pingin punya uang untuk berangkat ke Bandung, doa nangis lagi. Sholat hajat 12 rakaat setiap malam. Saya istighosah, nggak tidur malam. Sampai pagi, ya Allah, berilah aku ongkos ya Allah, untuk bisa berangkat SLC ke Bandung ya Allah. Ya Allah, Engkau mampu menerbangkan burung dengan 2 sayapnya. Dan Engkau mampu menerbangkan besi dengan bobot beratnya. Ya Allah, berangkatkan aku ke Bandung, mudahkanlah urusanku. Itu saya ulang-ulang. Akhirnya di 12 hari kemudian, itu ada keajaiban waktu saya mulai nanam melon waktu itu. Nah, itu paman saya nelpon, Min, minta tolong, aku kena sihir, usahaku tutup.
katanya gitu. Akhirnya singkat cerita saya berangkat dijemput dia. Saya bilang nanti melon saya rusak. Nanti gimana? Ya sudah, kalau rusak melon kamu tak ganti modal seuntung-untungnya, katanya gitu. Akhirnya saya berangkat ngerukia paman saya. Paman saya bilang, ya sudah, ini tak kasih upah 1 juta. 1 juta. Saya nekat 1 juta. Saya nekat pinjem uang sama paman. Kata paman, Min, uangnya nggak ada. Kalau kamu pinjem nggak ada, ya sudah, aku beli tanah, ada masalah ini. Tolong kamu doain kalau balik modal saya ini, tanahnya gagal dijual belikan, modal saya balik. Nyampe Ustadz, udah nyampe. Ya benar ya, kita minggir aja dulu. Minggir bisa? Minggir. Oh ya. Saya lanjutkan, akhirnya singkat cerita saya nekat berangkat ke Bandung, terbang sama teman setia saya. Akhirnya saya ikut SLC. Singkat cerita di SLC itu saya nggak punya modal, uang habis untuk tiket ya, untuk makan. Itu terjadi keajaiban. Saya nggak punya modal untuk gabung, terus saya ikut presentasi. Waktu itu presentasi Pak Febrian langsung 2017 bulan Desember. Mundur. Terus saya nggak ada satupun nggak paham tentang bisnisnya. Asal saya masuk ikut presentasi, itu selama tinggal di Bandung selama 23 hari saya, karena nggak ada uang ongkos pulang ya. Terus saya juga belum gabung. Akhirnya saya lihat itu mobil Pajero, mobil Fortuner diparkirkan di belakang kantor itu berderet. Saya lihat nangis, ya Allah, apa sukses di bisnis, tapi saya yakin ya Allah, saya yakin. Sambil saya peluk, saya pegang mobilnya, kayak orang gila itulah, saksi matanya security yang jaga parkiran. Saya peluk, ya Allah, ini mobil punya orang lain, hari ini suatu saat ini punya saya ya Allah. Saya ikut seminar lagi, ikut presentasi lagi, nggak paham juga. Akhirnya sampai 23 hari belum ada uang untuk gabung, sampai teman saya udah pada pulang. Akhirnya Ustadz Jenal datang ke Bandung, katanya mau modalin saya biar saya bisa pulang, katanya. Saya ambil uang saya di dompet, ternyata terjadi keajaiban. Belum. Ini ada vaksin Pak kami. Ya, vaksin. Nanti. Bantu. Nah, terus akhirnya terjadi keajaiban. Di dalam kantong saya, dompet saya itu ada uang 1,5 juta. Seumur hidup di dunia bisnis, di dalam kantong saya tiba-tiba, saya nggak tahu itu. Akhirnya saya istikharah lagi 3 hari, itu uang dari mana begitu. Nah, dari wangsitnya, ilhamnya itu, kalau ada orang kehilangan duit di masjid, kan itu waktu itu saya tinggalnya tidur di masjid ya, sering nginap di kantor. Akhirnya uang 1,5 juta, 1,5 juta dapat uang 1,5 juta. 3 hari kemudian saya gabung. Akhirnya saya gabung. Akhirnya saya tetap gabung ya, pulang, udah dapat uang 1,5 juta itu. Gabung, akhirnya saya ikut belajar presentasi, nekat pulang ke Riau. Belum. Ini vaksin Pak, surat vaksin. Oh, ya. Repot ya. Ke sana Pak. Mau dibantu aja. Ya
akhirnya singkat cerita saya dapat keajaiban lah. Nah, Ustadz Amin sendirian ya? Lagi sendirian ya? enggak, ini ada Ustadz Jenal, ada urusan. Akhirnya saya nekat pulang, dapat uang 1,5 juta tadi, pulang terus gabung terus saya jalankan bisnis ini ya, nggak ada yang bantu, nggak ada yang bimbing, bingung lah pokoknya. Tapi saya optimis dan yakin, saya belajar terus cari tahu. Akhirnya cari tahu, belajar lagi, cari tahu, terjadi keajaiban, 5 bulan dapat mobil, singkat ceritanya gitu Mas. Ya. Luar biasa ya, buat teman-teman ini kita menyimak langsung. Singkat cerita 5 bulan saya sukses. 5 bulan itu lunas utang saya istiqomah ikut SLC, terus saya dapat mobil. Tiba-tiba ada orang belanja Eko Racing itu 400 juta, saya sponsor tunggalnya gitu Mas. Singkat cerita itu. Masya Allah ya. Itu dari mana itu yang belanja Ustadz? Di bulan pertama saya kan prospek brutal, 317 orang yang saya catat namanya, saya prospek brutal gitu. Yang gabung 5 orang, yang sisanya nolak semua. Di antara orang yang nolak itulah ada yang belanja 400 juta Mas. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Nah, pesan buat teman-teman lah, mungkin kita nggak perlu cerita sampai suksesnya ya, tapi cerita awal Ustadz bergabung ini sudah cukup menginspirasi buat teman-teman ya, karena banyak orang teman-teman di sini yang mungkin merasa dia itu sulit ya, pengen bergabung, pengen sukses, tidak punya modal atau mungkin situasinya sedang sulit, sedang rumit. Saya kira cerita Ustadz Amin ini cukup mewakili bahwa hidup itu sulit Ustadz. Bahwa Ustadz Amin ini memulai dengan kesulitan, tapi dengan melakukan langkah-langkah yang luar biasa, Ustadz Amin ini bertahan dan ternyata di balik kesulitan itu suksesnya begitu cepat, 5 bulan aja sudah bisa dapat ribet mobil. Kira-kira nih, buat teman-teman yang hari ini menyimak sharing kita malam ini Ustadz, terutama bagi teman-teman yang belum bergabung, kira-kira bagaimana menurut Ustadz pesan-pesannya? 0188. Menurut saya ya, kalau mau sukses itu harus yakin. Ini langsung rekeningnya aja kan? 0188. Banknya apa? BRI. Oke, lanjut. Kuncinya yakin. 0188 0106 41255 09. Mas Nur? Halo? Ya, Ustadz gimana? Atas nama Pak. Mas, Ya, Ustadz. kuncinya yakin Mas. Kita harus yakin Mas. Mas Nur, kita kuncinya harus yakin. Jadi kuncinya harus yakin. Kemudian kalau belum yakin juga, istiqoroh. Istiqoroh Suara Mas. saya kedengar nggak? Halo? Halo? Suara saya kedengar nggak? Kedengeran? Oke, lanjut. Gimana Ustadz? Biar tuntas Kuncinya nih. kuncinya yakin. Kemudian dipelajari, dianalisa dulu, dianalisa. Dan udah masuk ya? Ya. Mas Nur, Siap. ya kuncinya yakin, analisa dulu, dipelajari, disimak. Kita harus berpikir positif. Kalau ngakunya nggak punya modal, kalau kita punya impian yang kuat, pasti diusahakan modalnya. Tapi kalau impiannya nggak kuat, keinginannya untuk lunas hutang, keinginannya untuk bisa umroh, pingin punya rumah, pingin punya kendaraan, ya bebas waktu, bebas finansial, ya dia harus punya keputusan. Selain yakin, dia harus punya keputusan gitu. Melakukan sesuatu yang orang lain menganggapnya mustahil, Mas.
Namanya juga from zero to hero kan? From zero to hero. Iya, iya. Ini Ustadz videonya berhenti di pause atau gimana ya? Sebentar. Ya sinyalnya kurang lancar ya. Coba dimatikan di videonya atau dibuka lagi. Ya dibuka lagi. Nah, baru ini bener. Dari tadi berhenti videonya. Saya bingung. Ya sinyalnya ya. Nah, ini teman-teman, inilah keunikan asli Ustadz Amin. Seperti yang diceritakan tadi, kita lihat sendiri orangnya unik. Unik apa? Menjalankan bisnis dengan santai Ustadz ya. Sambil begini masih bisa sharing. Alhamdulillah Mas, saya pulang dari Sumatera Barat, closing eco farming 120 juta Mas. Masya Allah. Pantesan ya senyum-senyum terus ini. Pak Jero Ini beliau ketika mendarat ini bulan 11 tanggal 8. Kenapa tanggal 8? Iya kan simbolisasi perayaannya kata Pak Febrian bulan 11. Oh, tanggal bulanannya jadwalnya tanggal 8 ya. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Selamat Ustadz. Ini teman-teman yang lain gimana nih? Yang belum bergabung nonton doang apa langsung gabung nih? Nonton doang nggak dapat Ustadz Amin udah Pajero ketiga, luxury-nya udah. Mantap. Padahal saya sendiri kenal awal masuknya Ustadz Amin loh. Iya Mas, iya. Mas Nur ini termasuk saksi hidup saya ini. Jujur, saya di awal waktu dapat Pajero itu ikut bisnis investasi tertipu 500 juta itu loh. nih seorang ustadz yang berpengalaman buruk ikut bisnis investasi nih. Dengan investasi jangan macam-macam ya. Mimpinya punya untung banyak, ternyata buntung banyak. Ya, hati-hati. Dijamin keluar modal tapi nggak dijamin balik modal. Tapi kalau bisnis PT BES, keluar modal itu bukan modal ya. Modal kita semangat, modal kita impian. Kalau modal kita itu belanja paket produk, itu modal kita. Modal kita yang aslinya itu semangat dan impian. Jadi kalau merasa modalnya itu 2.100.000 ya sebetulnya dari spekulasi bisnisnya nggak layak dibayar 1,6 miliar. Yang dibayar 1,6 miliar itu impian Anda, kesungguhan Anda, semangat Anda, keyakinan Anda, dan kerja keras Anda itu. Bukan dari modalnya gitu. Jadi kalau mau bisnis, ya bisnis real, ya PT BES ini menurut saya gitu. Ya kan? Dengan modal yang kecil tapi dapat miliaran ya Ustadz. Modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Yang dibesarkan bukan modalnya kalau di sini, semangat dan impiannya, kesungguhannya, jangan menyerah. Nah, itu yang dibayar mahal PT BES kepada Anda ya, 1,6 miliar. Apakah Ustadz Amin sudah dapat? Alhamdulillah sudah dapat lah, mencapai 3 miliaran. Mantap. Luar biasa. Dan modal saya anggap kecil karena saya priority ya. Itu modal kecil ya, 62. Itu modal kecil ya, 62. Oke Ustadz. Mas Nur. Ustadz Amin sekarang perjalanan ke Bandung mau acara apa? Halo. Halo. Tes. Ya. Ustadz. Halo. Ustadz bisa dengar tes, saya? 1, 2, 3. Tes, dicoba. Ustadz Amin bisa dengar suara saya nggak? Tes. Wah, ini Tes. tes terus nih. Tes terus nih gimana ini? Tat, assalamualaikum. Wah, ini kayaknya sinyalnya gangguan ya. Oke, teman-teman sudah bisa menyimak saya ya. Ustadz Aminnya kayaknya gangguan.
Mending kita mute aja dia. Terima kasih Ustadz Amin, hati-hati di jalan karena sudah di laut kayaknya udah masuk kapal, sinyalnya sudah terganggu. Teman-teman ya terima kasih atas bergabung malam hari ini. Kita bisa belajar tadi ya kurang lebih berapa ya? Mungkin ada 30 menit ya. Kita bicara ada sekitar 20 menit kita bicara dengan Ustadz Amin tadi yang sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung. Tes. Di on kan coba. Coba di monitor, Bro. Tuh kan. Hilang sinyal. Suara saya masih terdengar kan? Masih. Cek di monitor, Bro. Hah? Suara saya Masih. Oh, ini baru masuk nih. Mohon maaf Ustadz. Ustadz masih dengar suara saya? Masih jelas. Oke. Nah, Ustadz ini kan lagi perjalanan ke Bandung ya Ustadz ya. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu. Teman-teman perlu tahu kira-kira salah satu acara yang penting di PT BES yang membuat termasuk paling penting itu apa? Ini Ustadz Amin lagi ke Bandung nih, pasti sedang mau agenda acara. Nah, Ya, ini SLC ya, tanggal 14 nanti SLC under Pak Randu dan founder Hasan. nah teman-teman, ini kita ada training SLC. Mungkin Ustadz bisa bantu sosialisasikan tentang training SLC ini pada teman-teman sebelum kita tutup acaranya. SLC adalah satu program spiritual. Jadi kalau kita mau sukses, itu maka yang diperbaiki bukan hanya finansialnya, tapi juga spiritualnya. Karena kita banyak punya masalah, yang masalah itu kita tidak bisa menyelesaikannya. Saudara kita tidak bisa menyelesaikannya. Teman kita, orang tua kita, siapapun dia, tidak bisa menyelesaikannya kecuali Allah. Maka kita perlu sekali, sangat perlu sekali mendapatkan pertolongan Allah dari segala aspek. Aspek finansial apalagi ya kan? Aspek sosial apalagi gitu. Aspek ekonomi kita juga perlu ditolong Allah. Jadi dengan SLC ini harapannya penuh keyakinan dan harapan itu kita ditolong Allah dari segala aspek yang menjadi problematika kita. Gitu. Itu SLC. Jadi teman-teman, Pak, saya sudah SLC, Ya. tapi kenapa belum ditolong Allah? Gitu ya. Ya, kamu masih hitung-hitung, masih banyak mikir, masih ragu-ragu. Kalau SLC ya SLC saja dengan penuh keyakinan, istiqomah gitu. Kerjakan apa yang diajarkan di SLC. Banyak kok keajaiban terjadi, banyak banget keajaiban terjadi, banyak banget. Di antaranya yang kemarin ini orang uangnya dibawa lari temennya 450 juta, ya kan, ditagih 6 tahun nggak dikembalikan, pulang SLC siap, tiba-tiba tanpa telepon, tanpa di SMS, uangnya dikembalikan 450 juta. Itu salah satu di antara keajaiban. Oke Ustadz Amin, terima kasih atas tipsnya malam hari ini ya Ustadz. Ya, siap. Oke. Terima kasih Ustadz, hati-hati di jalan, nanti sampai ketemu lagi di Bandung. Siap. Ya, Assalamualaikum Ustadz, hati-hati di jalan. Oke teman-teman, itu tadi ya pembicaraan bersama Ustadz Amin langsung dari jalan raya. Ya, langsung dari jalan raya dan langsung dari pelabuhan di Bakahuni ya. Beliau sedang di Bakahuni, ini perjalanan menuju mau ke Bandung. Biasanya kita memang di awal bulan selalu ada training namanya training SLC ya. Jadi di training SLC ini kita akan diperbaiki mulai dari iman kita, ya keyakinan kita, kemudian ibadah kita, dan juga kita akan dibuka informasi tentang muamalah, muasyarah, bagaimana membangun hubungan, akhlak-akhlak kita. Nah, di sanalah akan ada namanya marketing langit yang akan membantu mempercepat
terbukanya pintu rezeki kita. Jika kita mungkin hari ini merasa perasaan orang lain kok prospek suksesnya kok cepet gitu kan, kemudian orang lain kok merasa kok mudah, pasti ada sesuatu problem dalam diri kita. Nah biasanya itu Allah tolong kita. Maka oleh karena itu SLC ini menjadi satu training yang paling direkomendasikan ya, yang paling direkomendasikan. Oke teman-teman, mungkin demikian yang dapat Suaranya mana ya? Suaranya mana ya? Tes tes.